Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Prianto Senjaya, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor, dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 12 dan dengan materi kewarisan dalam Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ya? Sehat. Oke, baik. Saya akan mengecek kehadirannya dulu. Kamelia hadir? Iya. Davin Gunawan? Eka Putri? Fadia? Sihabudin? Yasa? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita dan untuk kehidupan kita. Silakan ketua kelas untuk memulai doa. Duduk siap. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir dimudahkan oleh Allah dalam pembelajaran. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke, baik. Anak-anakku, sebelumnya di akhir pembelajaran pada materi sebelumnya kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik ya. Anak-anakku, pertanyaan-pertanyaan yang singkat yang mana berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini ya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, saya ingin menampilkan sebuah video. Baik, video ini berupa awalan ya. Silakan disimak. Oke. Dari video tadi ada beberapa hikmah atau apa yang bisa kamu ambil dari video ini. Anak rantau yang ditinggal orang tuanya meninggal. Apa persepsi kamu? Ketika ada orang yang meninggal, kemudian hartanya ini bagaimana? Ya. Diwariskan, ya. Tapi kalau dilihat fenomenanya itu banyak kejanggalan nggak? Banyak kejanggalan. Apa saja kira-kira? Rebutan warisan. Ya. Apalagi? Pembagian yang tidak adil. Ada seorang anak, salah satu anak yang ingin menguasai semuanya. Nah, itu terjadi fenomenanya, ya. Fenomenanya terjadi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kewarisan dalam Islam yang memiliki tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ada 6 tujuan. Oke, yang pertama, dapat mengidentifikasi dalil-dalil, ya, dalil-dalil nakli, yaitu yang ada di Al-Quran dan Hadis tentang kewarisan di dalam Islam. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya.
semoga tercapai semuanya, semangat semuanya di dalam mempelajari syariat-syariat di dalam Islam. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang lebih sejahtera, kehidupan kita yang lebih berkah dan barokah. Baik, selanjutnya dari beberapa tujuan ini, ya, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu waris? Ya, mengapa kita wajib mempelajari ilmu waris? Ilmu waris bisa disebutkan juga di dalam agama Islam bisa dikatakan faraid, ya. Nah, ini ayat-ayatnya yang mempelajari tentang ilmu waris. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Oke, boleh salah satu dari kalian untuk membaca? Siapa? Oke, silakan Rizda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Oke, sadaqallahul azim. Subhanallah. Luar biasa bacaannya. Nah, satu lagi di ayat 13. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Ini kebalikannya. Barang siapa yang mengingkari atau mendurhakai Allah dan ketentuan-ketentuannya yang tadi, maka yudkhilhu naron kholidan, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ada hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'lamul faraid wa'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ayat-ayat yang membicarakan atau yang mengatur semuanya tentang kewarisan. Urgensi, ya. Pentingnya apa kita belajar waris? Ancamannya neraka, ya. Tadi di ayat tadi ada ya, ancamannya neraka. Yang kedua apa? Perintah mempelajarinya, ya. Tilka hududullah, itu batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan Allah. Di hadis juga tadi, ta'allamu, pelajarilah faraid. Jangan diperhatikan dan diambil maknanya. Pemirsa, pengosongan stasiun unit rumah di Kecamatan Siasat, Sumatera Utara diwarnai keributan. Eksekusi rumah oleh pengadilan tersebut berawal dari perselisihan antara 9 saudara kandung. Ini sebuah masalah atau bukan? Ya, ini sebuah masalah. Nah, makanya dari permasalahan ini, apakah kita mau terjadi di keluarga kita? Nah, maka dari itu, ya, kita pelajari warisan ini dengan baik, ya. Untuk penjelasannya, kita masuk kepada rukun, syarat, dan sebab terjadinya warisan. Silahkan dilihat dan perhatikan. Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Oke, ini pengertian warisan, ya. Apa tadi pengertian warisan? Ada yang masih menangkap?
Untuk orang yang masih hidup, luar biasa. yang disebut sebagai ahli waris. Oke. Kewarisan akan terjadi dengan 3 hal tadi. Yang pertama apa? Adanya pewaris yang mewariskan. Berarti orangnya sudah meninggal, ya. Setelah melihat video ini, ada sedikit gambaran tentang rukun, sebab-sebab, dan pengertian warisan, atau memang sudah paham? Sudah? Warisan itu apa secara istilahnya? Harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal untuk orang yang masih hidup. Oke. Kita langsung praktekkan nanti ya. Yang terhalang itu karena ada anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, yang semuanya ini ketutup, yang tadi saya bilang. Kalau ada anak laki-laki, itu semuanya ketutup, nggak mendapatkan apa-apa. Tuh. Nah, AM ini hanya terbatas pada 7 macam. Ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena kita menyamakannya penyebut ya. 2 dikali berapa sama dengan 8? 4. Berarti kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun dikali 8. Nah, kalau kita jumlahkan ya, 4/8 ditambah 1/8 menjadi berapa? 5/8. Nah, kalau udah sama, ininya sudah sama, tinggal kita kalikan dengan jumlah harta. Oke, anak perempuan 4/8 dikali 8 juta. Berapa dapatnya? 4 juta. 4 juta. Istri 1/8 dikali 8 juta. Dapatnya 1 juta. Ayah 3/8 kali 8 juta. Dapatnya 3 juta. Kalau kita total semuanya ada 8 juta. Nah, ada 8 juta. Oke. Silakan berkelompok ya. Saya bagi 3 kelompok. Oke. Kita sepakati berapa menit? 10 menit cukup? Cukup 10 menit? Oke, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ya ke depan. Ya, tuliskan bagi yang sudah. Ditambah. Tuh kelompok 1, 2, 3. Itu nggak ada. Coba aku mau ikut. Kita bolos ya. Udah? Oke. Boleh kelompok 1 maju, yang lainnya mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang meninggal itu suami, meninggalkan istri, ibu dan ayah. Oh ya, istri 1/4. AM akan masalahnya itu
16. Jadi, 12. Nah, hasilnya itu yang atas. Ya, hasilnya yang atas. Yang dari tulisan tadi. Ya, jadi masing-masing dapat berapa? Masing-masing ayah mendapatkan 560.000. Ibu mendapatkan 160.000. Rekan istri 440.000. Kalau dijumlahkan betul? Betul nggak? Betul. Ya, oke. Untuk pertama tadi saya jelaskan. Ini kita tentukan dulu, ya. Ini kita tentukan. Kenapa 1/6? Hah? Oke. Harusnya dapatnya berapa? 1/3. Kenapa 1/3? Nggak ada anak. Karena nggak ada anak, maka mendapatkan 1/3. Oke. Istri mendapatkan 1/4. Kenapa dapat 1/4? Karena tidak ada anak. Nah, maka perlu disamakan penyebutnya dengan kita mencari asal masalah. 3 dengan 4 mendapatkan asal masalahnya 12. Oke, sudah betul asal masalahnya 12. Oke, ya. Nah, ini penyelesaian masalahnya. Untuk nanti kelompok 2 dan 3 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena memang kita lebih fokus kepada perhitungan kalau pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita coba review kembali. Yang tadi konsep dasar ahli waris. Warisan itu secara istilah ya, pengertiannya adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk orang yang masih hidup. Ya. Oke. Saya boleh meminta refleksi sebentar apa yang kamu dapatkan pada hari ini? Rizda, apa yang kamu rasakan mendapat hari ini tuh? Jadi bisa membagi warisan dengan adil. Membagi warisan dengan adil. Apakah dengan adil aja? Dengan sesuai ajaran Islam. Oke. Al-Quran. Oke, selain itu ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Apa yang kamu dapatkan? Atau malu-malu? Oke, boleh dituliskan ya di sini. Nanti di akhir boleh dikumpulkan ke saya, ke ketua kelas, tentang refleksi yang kamu rasakan pada pembelajaran pada hari ini. Oke, saya kira cukup sampai di situ. Kita tutup, boleh ketua kelas untuk berdoa menutup. Duduk siap. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi